Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan pastinya masih semangat untuk belajar bersama-sama. Alhamdulillah hari ini masih bisa bertemu lagi dengan Ustazah. Di sini Ustazah akan menjelaskan dan melanjutkan materi yang kemarin. Nanti kalian bisa membuka buku tematik kalian masing-masing ya di rumah. Oke. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, alangkah lebih baiknya sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Hari ini kita akan belajar masih di tema 7 tentang perkembangan teknologi. Subtema 4, perkembangan teknologi transportasi di pembelajaran yang kelima. Nanti anak-anak bisa membuka halaman 198. Oke, mari kita mulai ya. Nah, kamu sudah belajar tentang alat transportasi. Apakah kamu menggunakan alat transportasi? Alat transportasi apa? Apa kelebihan dan kekurangan selalu menggunakan alat transportasi? Nah, mari kita pelajari bersama. Nah, mari membaca. Pergi dengan alat transportasi. Banyak orang memiliki alat transportasi pribadi, yaitu alat transportasi yang digunakan untuk diri sendiri. Ada yang memiliki sepeda, sepeda motor, dan mobil. Ada juga orang yang tidak memiliki alat transportasi pribadi. Mereka menggunakan alat transportasi umum, yaitu alat transportasi yang dipakai bersama-sama. Ada angkutan kota, bus, dan kereta. Alat transportasi dapat menguntungkan dan merugikan. Alat transportasi memudahkan manusia pergi dari suatu tempat ke tempat lain. Namun, alat transportasi yang terlalu banyak di jalan menyebabkan kemacetan. Selain itu, asapnya membuat udara kotor. Kerugian dapat dikurangi dengan menggunakan alat transportasi umum. Alat transportasi umum dapat mengurangi penggunaan alat transportasi pribadi. Oleh karena itu, alat transportasi umum dapat mengurangi kemacetan dan udara kotor. Saat ini banyak orang di kota mulai menggunakan alat transportasi umum, bus dan kereta. Oke, selanjutnya kalian buka halaman 199. Nah, di situ ada perintah. Amati kembali teks yang kamu baca. Informasi apa saja yang kamu dapatkan pada teks, tuliskan pada bagian berikut. Nah, teks yang tadi kalian baca ada 4 paragraf. Nah, setiap paragraf itu mengandung informasi apa saja. Mari kita bahas bersama-sama. Nah, informasi yang pertama ada di paragraf yang 1. Informasinya ialah banyak orang memiliki alat transportasi pribadi. Alat transportasi pribadi contohnya sepeda, sepeda motor, dan mobil. Nah, kemudian informasi 2 ada di paragraf yang kedua. Ada juga orang yang menggunakan transportasi umum. Alat transportasi umum contohnya angkutan kota, bus, dan kereta. Nah, informasi 3 didapatkan dari paragraf yang ketiga, yaitu alat transportasi dapat menguntungkan dan merugikan. Alat transportasi memudahkan manusia, namun juga menyebabkan kemacetan dan udara kotor. Nah, yang terakhir, informasi keempat, kerugian dapat dikurangi dengan menggunakan alat transportasi umum. Alat transportasi umum dapat mengurangi kemacetan dan udara kotor. Nah, di sini ada tugas, ayo bercerita. Pilihlah satu paragraf pada teks, ceritakan isi paragraf kepada temanmu. Sampaikan juga manfaat dari alat transportasi yang digunakan. Tambahkan dengan penjelasanmu. Oke? Nah, selanjutnya silakan kalian buka halaman 200. Setiap orang menggunakan alat transportasi yang disukainya. Alat transportasi kesukaan orang berbeda-beda. Apa
alat transportasi kesukaan temanmu? Tanyakan kepada teman-temanmu. Tuliskan jawaban mereka pada tabel berikut ini. Nah, di sini Ustazah memberikan contoh satu ya. Di sini ada Udin. Udin adalah memiliki alat transportasi yang disukai. Apa itu? Yaitu sepeda. Nah, kenapa Udin itu menyukai sepeda? Di sini ada alasannya. Karena menyenangkan dan tidak menyebabkan polusi udara. Nah, nanti kalian bisa isi tabel ini dengan nama-nama teman kalian. Nah, karena kalian tidak berangkat ke sekolah, boleh kalian tanyakan ke orang-orang yang ada di rumah kalian. Boleh orang tua kalian, boleh kakak atau adik kalian atau saudara-saudara kalian. Oke? Nanti kalian tanyakan namanya siapa, kemudian alat transportasi yang mereka sukai itu apa dan alasannya itu kenapa. Oke? Selanjutnya kita lanjut ke halaman 201. Siti pulang ke Padang bersama keluarganya. Mereka harus menentukan alat transportasi yang akan digunakan. Ada yang suka naik pesawat, naik mobil pribadi, dan bus umum. Apa yang akan kamu sarankan? Mengapa? Nah, yang pertama, di sini ada dua pilihan. Yang pertama, naik alat transportasi kesukaan masing-masing dan bertemu di rumah nenek. Dan yang kedua, naik alat transportasi yang paling banyak disukai dan pergi bersama-sama. Nah, tuliskan saranmu pada tempat berikut. Kira-kira dari kedua pilihan tadi, mana yang lebih baik? Nah, jawabannya adalah sebaiknya keluarga Siti naik alat transportasi yang paling banyak disukai dan pergi bersama-sama. Dengan naik kendaraan bersama-sama akan semakin mempererat persatuan dalam keluarga serta dapat mengurangi polusi udara. Oke, nah kita lanjutkan. Mari mencoba. Nah, dalam perjalanan menuju Manado, Beni mengamati pesawat yang ditumpanginya. Beni mengamati televisi pesawat, jendela, pintu, dan lainnya. Semua berbentuk bangun datar. Beni berpikir berapa keliling masing-masing bangun datar yang ia jumpai di pesawat. Nah, oke, anak-anak kalian lanjut buka halaman 202. Nah, selesaikan masalah-masalah yang Beni pikirkan berikut ini. Nah, jadi masalah yang pertama, layar televisi di pesawat berbentuk persegi panjang. Panjangnya 25 cm dan lebarnya 20 cm. Jika tepi televisi ingin diberi bingkai pelindung, berapa panjang bingkai yang dibutuhkan? Nah, panjang bingkai sama dengan keliling televisi. Nah, ini ada gambar persegi panjang. Di situ panjangnya berapa? Ingat, kalau ada persegi panjang, panjang itu berarti sisi yang lebih panjang. Berarti sisi yang lebih panjang mana? Oh, ini panjangnya 25 cm. Kemudian lebarnya berapa? 20 cm. Kita tulis di sini. Nah, kalau di ini lebarnya berarti 25 cm. Panjangnya 25, lebarnya 20. Nah, di sini panjang bingkai sama dengan keliling televisi. Berarti kita hitung kelilingnya. Kemarin kita sudah belajar cara menghitung keliling bagaimana. Berarti kita jumlahkan semuanya. Keliling sama dengan 25 cm ditambah 20 cm ditambah 25 cm dan ditambah 20 cm. Hasilnya adalah 90 cm. Nah, jadi panjang bingkai yang dibutuhkan adalah 90 cm. Kita lanjut ke nomor 2. Pesawat dilengkapi banyak jendela. Jendela pesawat berbentuk persegi panjang, lebar 15 cm dan panjang 30 cm. Jika sekeliling jendela ingin diberi karet pelindung, berapa panjang karet yang dibutuhkan? Panjang karet sama dengan keliling jendela. Nah, kita lihat di sini. Panjangnya 30 cm. Ingat, kalau ada persegi panjang,
Panjang itu berarti garis yang lebih panjang, itu disebut dengan panjang. Lebarnya 15 cm. Nah, kelilingnya bagaimana cara menghitungnya? Sama seperti nomor 1 tadi. Kelilingnya kita tambahkan semuanya. 30 ditambah 15 ditambah 30 ditambah 15, hasilnya berapa? Hasilnya 90 cm. Jadi panjang karet yang dibutuhkan adalah 90 cm. Baik, kita lanjutkan nomor 3. Pintu pesawat berbentuk persegi panjang, lebarnya 90 cm dan tingginya 230 cm. Berapa keliling pintu pesawat? Nah, kita masukkan angka-angkanya. Lebarnya ada 90 cm, kemudian tingginya ada 230 cm. Nah, ini 90, di sini juga sama 230. Kelilingnya berapa? Caranya masih sama. Kita jumlahkan semuanya. Berarti 230 ditambah 90 ditambah 230 ditambah 90, hasilnya adalah 640 cm. Nah, jadi keliling pintu pesawat adalah 640 cm. Nah, yang terakhir soal nomor 4. Pramugari memberi tisu sebelum kami makan. Tisu berbentuk persegi, setiap sisi panjangnya 45 cm. Keliling tisu, berapa keliling tisu? Nah, diingat ini adalah bentuknya persegi. Kalau persegi panjang sisinya semuanya sama. Di sini setiap sisi panjangnya adalah 45 cm. Berarti karena satu sisi panjang 45, semuanya adalah 45. Nah, bagaimana cara menghitung kelilingnya? Sama ya, kita jumlahkan semuanya. Keliling sama dengan 45 cm ditambah 45 cm ditambah 45 cm dan ditambah 45 cm. Hasilnya ada 180. Nah, jadi keliling tisu adalah 180 cm. Oke. Nah, sekarang kalian buka halaman 208. Nah, di situ tentukanlah keliling bangun datar berikut. Nah, untuk nomor 1 di situ ada sebuah gambar. Gambarnya ada gambar apa? Ada gambar segi 5 di situ. Nah, soalnya adalah setiap sisi panjangnya 10 cm. Berapa keliling bangun tersebut? Nah, kita hitung tadi kan berarti sisinya ada 5. Kita tulis setiap sisi panjangnya 10 cm. 10 cm lah kita tulis di setiap sisinya. Ini adalah untuk memudahkan kalian untuk menjumlahkan. Ada 5. Berarti kelilingnya bagaimana? Kelilingnya adalah kita jumlahkan. Berarti sama dengan 10 cm ditambah 10 cm ditambah 10 cm ditambah 10 cm sampai 5 kali. Hasilnya adalah 50 cm. Ingat, kalian hitung setiap sisinya. Jadi setiap sisi itu panjangnya berapa? Ditulis dulu untuk memudahkan. Oke. Nah, untuk nomor 2 sampai dengan nomor 5 silakan nanti kalian kerjakan secara mandiri di rumah, ya. Nah, untuk tugas hari ini yang pertama adalah menceritakan isi paragraf mengenai alat transportasi dalam bentuk audio. Itu ada di halaman 200. Tugas yang kedua adalah menuliskan alat transportasi kesukaan teman. Nah, tadi boleh kesukaan teman, kalau tidak kesukaan saudara. Ada di halaman 200. Dan yang terakhir adalah menghitung keliling bangun datar. Ada di halaman 203 sampai halaman 204. Alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini selesai. Terima kasih untuk semuanya. Semoga kalian bisa memahami penjelasan dari Ustazah tadi ya. Silakan bisa disimak videonya dengan baik dan jangan lupa mengerjakan tugas serta laksanakan sholat duha. Oke, Ustazah akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.